Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul kembali untuk bersekutu bersama teman-teman kami, bersama Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah kami, Engkau lawat kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau memberikan keselamatan hingga sampai di sini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Amin. Teman-teman, kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan namanya. Namanya Tuhanku yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin teman-teman, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ku ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala permasalahan kita. Amin teman-teman. Kita percaya, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berencang, namun kasih setiamu
Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Semangat ya teman-teman, ini semakin hari. Woi, luar biasa. Oke teman-teman di sini merasa diberkati oleh Tuhan? Amin. Karena kita anak-anak Indonesia, anak Tuhan, maka kita mengabdi pada negara ini. Kita pujikan Bagimu Negeri. Mari kita tepuk tangan sama-sama teman-teman. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada
kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang sudah kumpulkan kami pada malam hari ini untuk kami dapat sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon juga kiranya Tuhan yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya padamu. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Shalom teman-teman. Ya teman-teman, jadi karena ini kan sekarang Agustusan ya, jadi nggak mungkin setiap minggu nggak games ya. Kita sepi gitu nggak mungkin ya, kita kan harus semangatnya berkobar-kobar gitu ya. Hadiahnya tentu tidak seperti menggiurkan yang kemarin ya. Kemarin yang nggak datang, wah eman banget ya. Padahal uangnya berapa, ada yang inget? Kamu kemarin bawa pulang uang berapa Jose? 1 juta ya, sombong banget ya. Ini generasi flexing banget ya di sini ya, bawa uang 1 juta. Apalagi kelompoknya Virgi kemarin ya. 2 juta lebih. Sampai 2 juta ya. Memang di sini budget hadiahnya memang ngeri-ngeri ya. Ya jadi teman-teman kita hari ini kita mau games sejenak ya. Kita metodenya sangat canggih ya, yaitu ngomong 1 2 3 4 ya. Ya ini sophisticated ya bahasa Inggrisnya ya. Silakan dimulai dari 1. 1. Mesti ya, ini ada penyelundup nih ya. 1. Astaga ya sih. Maaf ya, ini responnya siap banget ya kita ya. Iya, ini karena greget ya. Orang-orang seperti ini memang selalu gitu ya, memecah belah bangsa memang ya. Lagi berapa? 1, 3. Terus yang Mas Bima. Oke. Jojo? Melok gak ya arek loro iku. Ya ikut ya, enggak apa-apa. Ya, oke ya udah ya. Ya jadi silakan teman-teman yang kelompok 1 itu angkat tangan, boleh angkat tangan tadi berapa? Berapa bener 5 enggak? 1 2 3. Loh kok 3 toh? 4. Sing kena. 1 2 3 4. Padahal enggak kena yang di depan ya, teman-teman. 4 ya. Oke. Silakan teman-teman. Ya, yang nomor 1 di depan. Di depan. Boleh silakan maju. Ya, ini kursi privilege ini ya, kursi paling dekat sama mamba-mamba ini ya. Ayo, yang nomor 1. Dan boleh nanti terus seterusnya ya, yang 2 ya, 2 di belakang, 3 4 ya kayak gitu, oke. Yang tadi ngomong 5 boleh di belakang sendiri. 5 kayaknya harus di yang outdoor itu ya. Yang ruangan khusus terbuka angin sepoi-sepoi ya. Ada yang nggak cukup nggak kursinya? Kursinya kalau nggak cukup nyeret 1 di sini. Iya, nggak apa. Kelompok 2 ini kok bener gimana? kelompok 2 anggotanya cuma 2 ya. Kok kasihan banget ya. Jojo sama Yoel? Iya. Kalau kursinya misalnya kurang, boleh ini apa namanya? Boleh ngambil kursi di sini. Oh, Mas Bima 1 ya? Oh iya benar 1. Mas Bima 1. Oke. Wes pas lagi. 1 2 3 4. Bisa ya. Oke ya teman-teman. Oke ya. Sekarang udah ya, silakan duduk cantik. Apa? Oh yang baca, ya ikut duduk. Dia memang ini ya tidak boleh ditaruh dulu ya. Ini nggak ada ayat-ayat di sini ya. Ini gamesnya ini game sangat duniawi di sini ya. Jadi nggak apa-apa, boleh duduk dulu ya. Kita soalnya ini hal-hal yang 4 ya. Ya, 3 atau 4. Ajane ge opo sih iki mau ngitung 1 2 3 4. 3. Ujung-ujungnya duduknya terserah ya kayaknya. Oh 4. Oh ya. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ini jadi nanti itu kita akan ada games namanya itu Stop Think Do ya. Artinya Stopnya stop. Stop ya. Terus think-nya berpikir ya teman-teman ya. Terus do-nya itu melakukan kayak gitu. Nah, jadi itu kita tuh gamesnya itu nanti seperti itu. Kok nggak paham ya. Jadi boleh minta tolong ditampilkan. Nah ini ya, dari jadi juga ya? Kok gak ketok ya teman-teman ya, bahkan aku aja gak kelihatan ya dari sini. Ya jadi teman-teman nanti itu setiap kelompok itu nanti teman-teman itu nanti bakal berdiri terus ya teman-teman ya, jadi ini siap-siap ya. Nah nanti itu setiap kelompok itu akan mendapatkan giliran untuk apa namanya ini, dapat kesempatan untuk muterin ini. Ya, ur-ur ini ya, ur-ur. Roll it wheel namanya ya. Nah, itu nanti ada stop, think sama do. Nah, kalau kelompoknya teman-teman kebagiannya stop itu berarti gimana?
Mel? Kita berdiri gak sih? Aku lupa. Oh, email aja nggak hafal ya. Jadi kelompoknya teman-teman stop itu berarti tetap nggak boleh ada yang duduk. Gak ada yang duduk. Terus kalau think itu nanti kalau teman-teman ke bagian think itu nanti kita ngasih pertanyaan. Pertanyaannya itu pasti menguras otak ya. Iya, aku Nah, teman-teman itu harus 5 detik serempak jawab kompak gitu. Nah, kalau boleh itu nanti per anggotanya boleh langsung duduk. Tapi kalau salah tetap semuanya berdiri. Kalau tanpa pertanyaan satu anggotanya boleh duduk. Kayak gitu. Jadi duduknya itu bukan per anu juga semua. Jadi satu persatu. Jadi nanti di akhir dilihat siapa yang kelompoknya yang duduk. paling banyak duduk. Paling banyak duduk. Oke, paham teman-teman? Sebentar. Silakan berdiri ya. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau hari ini kayaknya serius banyak berdiri sih. Oh, lihatnya di kecanggihan teknologi. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi kelompok yang pertama, misalnya kelompok 1 dulu kali ya yang dapat kesempatan. Boleh silakan minta tolong diklik tool. Ya, ini silakan ya dilihat ya kelompok 1 ini dapatnya apa. Ting, wah langsung ting ya, ini kebetulan banget ya. Ini kayaknya nggak usah dicoba ya, kayaknya langsung aja ya. Iya, langsung aja. Langsung aja ya, pertanyaan yang mana ya yang asik ya? Nomor 7, soalnya tahun ini Indonesia 77. Oke. Ini pertanyaan gampang banget, nanti jawabnya setelah nanti aku hitungan kelima ya teman-teman ya. Kayak gue aneh. Jadi kalau aku hitung 1, 2, 3, 3 ya, 3. 1, 2, 3, jawab semua. Iya, semuanya. Yang pertama pertanyaannya, nama wakil presiden pertama di Indonesia. Yang jawab cuma kelompok 1 yang jawab kelompok 1 doang. 1, 2, 3. Mohata gitu ya. Di mana email? Di enggak sih Mel? Ya udahlah ya enggak apa-apa. Oke, silakan boleh siapa satu doang yang boleh duduk. Boleh. Langsung lanjut yang kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kok skip ya? Ngeri banget ya. Kelompok 2. Wih, ting terus ya. Mantap ya ini ya. Ini disuruh berpikir memang. Ya, silakan email terserah bebas milih nomor berapa. Di mana alamat rumah Pastori? Gimana teman-teman? Oke, Siap, kelompok 2 biasanya kan kita kan sering ke sana ya. Entah itu untuk PKS dulu ya. ya. Gampang. Loh, kok kamu sih? Kamu setiap hari di Pastori ya. Penting ya. Gak usah jawab. Sudah ya, 1, 2, 3. Iya benar sih ada nomornya. Aku jadi cuma ngomong jalannya doang ya. Gak pakai nomor juga ya. Ya wis lah, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Pusing aku sudah muak sama kelompok 2 ya. Jalan Cimanuk bener. Udah. Boleh cuma 1 ya. Yang boleh duduk Jose lo, mana? Iya, tuh tadi ini loh bapak-bapak ini loh. Kamu gak lihat ada orang yang lebih bapak-bapak, ada orang yang lebih wanita yang lebih membutuhkan kok kamu duluan yang mau duduk ya. Wah, kelihatan ya di sini teman-teman ya, yang pengkhianat yang mana ya. Oke ya, ini bapak-bapak ini kasihan ya, biar duduk dulu bapak-bapak ini. Oke. Kelompok 3. Boleh Kak Ges tolong. Ya Kak Ges silakan. Oke, kelompok 3 ya, mari kita lihat ya. Wih, Tinggi lagi. wih, sangar ya. Wih, sangar sih. Kayaknya kita salah sih nyiapin pertanyaan cuma sedikit ya. Iya. Ya, Apa? tuh? Itu boleh langsung Nggak ada pakai pertanyaan. nggak pakai pertanyaan, boleh Oke, langsung langsung duduk. Oke ya, selanjutnya yang kelompok 3 ya. Ya ini ya. Indonesia jadi tuan rumah Forum Internasional G20. Pertanyaannya adalah ya atau tidak. Dijawabnya ini kelompok 3 mana ya? Ini ya. 4 ini ya. Cuma ya atau tidak ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oh, gitu loh teman-teman. Kompak gitu ya. Ternyata kelompok 3 ini ya panutan ya. Oke, silakan boleh ayo yang mau duduk. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 boleh silakan di roulette wheel. Kayaknya sih stop sih. Kalau stop berarti nggak boleh. Wih, keren. Ya mohon maaf ya, ini memang omongan ini memang didengar Doa ya. didengar sama mesinnya ya memang ya. Jadi kalau stop tanpa pertanyaan juga nggak bisa duduk ya teman-teman ya, mohon maaf. Boleh Kak Ges lagi. Lagi balik ke kelompok 1 ya 1. teman, balik ke kelompok 1. Oke silakan balik kelompok 1. Stop. Mana ini kita lihat. Keren. Ya, gak nyangka ya. Ayo Bim, mana ada kakakku yang lebih kasihan di sini ya. Wes, nggak apa-apa kamu. Ya jalur koneksi ya, mohon maaf ya. Ini memang kayak gitu. Orang dalam gini banget ya. Jalur orang dalam ya memang. Kayaknya ini memang
mesinnya tuh dengerin omongan ya. Tadi dia bilang dudu beneran ya. Coba mungkin kalian berteriak aja ya, menjerit ya, mungkin didengerin. Selanjutnya untuk kelompok 2. Stop ya. Stop ya, kayaknya butuh stop ya kayaknya ya. Waiting, oke, ting ya, ini ya, asik ini, asik. Silakan email, pilih email. Ini nomor 13 mungkin ya. Oh ya ini. Berita Jepang menyerah kepada sekutu didengar melalui Sudah ya, sudah. Didengar melalui WhatsApp ya, ada yang bilang WhatsApp, ada yang bilang Facebook, Twitter ya. dari omongan ya yang pasti. Dari TikTok ya. Masa ya orang joget-joget, "Yeay kita merdeka." Dek, 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 kayak gitu ya. Ya itu kalau zaman dulu mungkin gitu ya. Oke ya. 1, 2, 3. Oh, anak PPKN ini. Oke, silakan boleh duduk ya. Silakan. Oh ya ini ya, kasihan ya memang ya. Santai-santai. Sudah ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Udah capek ya, bentar ya teman-teman ya. Masih belum lama ini. Stop. Ya stop ya ini ya, ternyata ya. Kejam ya. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4 loh, layarnya kok hilang. Oh ini bang. Kelompok 4. Langsung. Akhirnya ya doa-doa orang teraniaya ini didengar oleh Yang Maha Kuasa ya. Silakan boleh mau duduk. Wih, kelompok 4 itu orangnya ramah-ramah ya, mencerminkan kebangsaan Indonesia ya. Nggak ada yang mau duduk meskipun boleh free pass duduk ya. Silakan. Kelompok 1. Ya, ini stop ya, pengen yang ngomong pengen ya, stop pengen ya. stop ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ya ini kayaknya memang artificial intelligence ya memang teman-teman ya, mendengarkan dari suara ya ini ya memang ya. Memang medeni ya, jadi hati-hati apa yang harus kita omong ya memang ya. Selanjutnya yang kedua. Kelompok 2. Kira-kira apa nih ya? Oh, ting. Oke ya, ini perlu ting ya. Oke, kelompok 2 ya. Oke, sekarang pilih pertanyaannya. Harga tiket masuk Candi Borobudur 750.000. Jawabannya ya atau tidak? 1, 2, 3. Oh salah. Yes, mengecoh ya. Jawabannya tidak ya teman. Ini nggak up to date ya, beritanya sudah dibatalkan padahal ya. Oke, nggak bisa duduk ya. Ya ini memang pertanyaan mengecoh ya teman-teman ya. Selanjutnya kelompok 3 ya. Stop ya, menantang ya memang ya di sini ya. Ini hati-hati nih, memang mendengar. Dus. Kelompok 3 ini sangar ya. Ini dari tadi, yang dari tadi dapat 2 kali ya. Kelompok 4. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4 ini dari tadi belum pernah ting di sini tuh ya. Kasihan ya, pinter-pinter. Astaga, lagi ya ini ya. Keren banget. Kasihan ya, banyak orang pinter tapi nggak dipakai akhirnya buat mikir ya di sini kayaknya ya. Aduh, eman banget ya. Mungkin tadi yang pertama langsung doa, pengen do semua ya. Karena iya. tadi kan langsung di stop ya, belum apa-apa. Iya. Dari tadi tuh nggak pernah jawab pertanyaan. Mungkin dari kelompok 4 lagi aja. 4, 3, 2, 1. Oke, kita balik lagi ya. Kelompok 4, silakan ya? kelompok 4 lagi. Waduh lagi. Stop. Ting. Oh ting ya. Ini ya. Kita harus nyari yang paling susah sih. Oke ya, nomor 9 ya teman-teman ya. Ini beneran ini aja aku tadi nggak tahu juga jawabannya, baru lihat di Google ya. Jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Wah. Tak kasih clue ya teman-teman ya. Waktu aku SD ya, itu 33 ya. 1, 2, 3. Jawabannya masih SMP sih. Iya, jawabannya 37. Jose. Wih, Jose. Ternyata sama ini rajin belajar ya Mas. Jose udah belajar ya. Guru sejarah dia memang ya. Iya benar. Wih, keren ya teman-teman. Jadi buat nambah pengetahuan kita ya teman-teman. Ternyata 37 saya juga baru tahu hari ini kok ya. Tenang teman-teman, gak usah merasa tertinggal ya. Karena saya juga baru tahu hari ini. Oke. Berarti sekarang kelompok 3 ya? Kelompok 3. Tadi kelompok 3 dadu terus ya. Stop ya. Apa itu? Wih, sangar ya. Ini enak ya, banyak tingnya ya. Oke. Milih yang mana terserah. Oke, nomor 8. Nomor 8 ya. Iya. Tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda? Tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda ya? Ini di sini Sumpah Pemuda ya. Oke ya, langsung dijawab ya. 1, 2, 3. Sangar ya, ini memang kelihatan ya. Pasti kalian kepengen gregetan kan? Coba silakan ya. Oke, lanjut. Kelompok 2.
penting. Oke ya, ini kayaknya pertanyaan udah mau habis, kayaknya habis ini selesai ya kayaknya ya. Ya nanti kalau yang tetap berdiri, berarti biarin berdiri aja. Biarin berdiri ya kayaknya ya. Oke, nomor 3 belum ya? Oke teman-teman ya, ini siapa nih yang jawab ini ya? Nama tema bulan ini. Tema, Jose. Tapi masalahnya adalah temanya itu belum disebarkan kemana-mana kayaknya. Jadi tapi broadcast yang gambar itu. Oh sudah dari broadcast. Oh udah ya, silakan ya. Jose ini padahal pertanyaannya harusnya Jose banget ya. Padahal kemarin Mas Dodi udah bilang dia selalu bisa menjawab ya. Ayo kita buktikan ya teman-teman ya, apakah di edisi khusus kemerdekaan ini Jose tahu. Oh cluenya, ini kayaknya benar-benar nggak tahu ya. Cluenya adalah ada kata satu di tengah-tengahnya. Oke ya, kewambang ya, ada kata satu di tengah-tengahnya. Coba ya silakan dipikir ya, ada kata satu di tengah-tengahnya. Clue keduanya kita semua. Apa sih kok tambah semakin nggak nyambung ya? Ya oke ya, udah tahu ya. Ada kata satu di tengah-tengah dan terus yang clue kedua adalah kita semua. Oke ya, langsung lanjut ya. 1, 2, 3. Kata satu di tengahnya. Kasihan ya teman-teman ya. Jadi itu jawabannya, aduh Jose eman banget ya. Indonesia ya teman-teman ya. Jadi Indonesia one itu one ya teman-teman ya. Ya ini jadi kita temanya bulan ini tuh Indonesia ya. Di tengah-tengahnya ada one itu ya, 1. Oke ya, kelompok terakhir silakan kelompok terakhir. Stop think do. Ya ini terakhir ya teman-teman ya, karena pertanyaan udah mau habis kayaknya. Aduh ya. Aduh silakan ya, boleh ya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Berarti ini yang paling banyak, ini kelompoknya siapa nih? Yang paling banyak menyisakan anggota. Silakan duduk teman-teman. Oke ya, ini kita tuh mau panggil ya. Kira-kira kalau acaranya kayak gini tuh kira-kira pembawa renungannya siapa? Silakan. Boleh dilihat kanan kirinya sih. Kira-kira itu siapa yang bakal yang bawa renungan, silakan. Tuhan pada malam hari ini. Oke, silakan. Mari kita panggil Titus. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Kami persilakan buat saudara Titus. Halo, selamat malam teman-teman. Shalom. Ya, ini perdana saya berbicara di depan sini ya. Sebelum saya memulai renungan, saya berterima kasih kepada pembina dan teman-teman yang lain yang ambil bagian dalam hal ini untuk kesempatan di malam hari ini. Boleh minta tolong slide-nya? Oke, pada malam hari ini tema renungannya adalah pejabat. Apa itu pejabat? Kepanjangannya adalah pergunakan jarimu untuk jadi berkat. Oke, kita baca Alkitab dulu. Di Galatia 4 ayat 6 sampai yang ke-10. Galatia 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Oke, terima kasih. Kita akan lihat video dulu ya, sebelum untuk kita memulai renungan pada malam hari ini. Oke, silakan, mohon bantuannya klik setelah satu ini. When everything becomes linked with everything else, matter becomes mind, and the possibilities become endless. Imagine 50 billion IoT connected devices by 2020. Now, imagine the economic impact of these connected machines. $4 to $11 trillion per year by 2025. Wearable devices, environmental sensors, agricultural machinery, components in a vehicle, or devices in homes can all be connected to deliver insights and drive transformation. So imagine if you had smart devices in your home, your car,
your workplace, or even on yourself. The world becomes alive. That's Internet of Things. The Internet of Things is making everyday objects into data factories. When Internet of Things, along with big data, meets artificial intelligence, this interface will become enlightened with intelligence, and a new world will take birth, which will increasingly talk back to us. Imagine the kind of world that it would be. Imagine the revolution it will usher in the way we see the world. The external world will become the extension of our mind, like an extension of our thoughts. Imagine a world that is responsive, a world that is optimized for human creativity, a world that is intelligent. The Internet of Things is a breeding ground for new AI-driven solutions and experiences, from self-driving cars to intelligent homes to health. Welcome to the world of endless possibilities. Welcome to AI and IoT Summit. Ya, kita semua setuju kita hidup di era yang perkembangan zaman teknologinya sangat begitu maju. Sebagai contoh, saya kalau bekerja, saya ada di tempat lain, tapi saya mengoperasikan komputer yang ada di sini. Itu sudah bisa dilakukan di zaman ini, di era ini. Bahkan ini pun saya juga lagi melakukan hal itu ya. Komputer ini bisa nyambung ke laptop saya. Kita sangat dibantu oleh hal-hal positif dari teknologi pada zaman ini. Teknologi pada zaman ini juga menimbulkan dampak negatif juga. Seperti pedang bermata dua pada diri kita yang menggunakan ini. Sebagai contoh, bisa next slide. Iya, teman-teman bisa lihat ya. Saya mendapatkan artikel, I was a pastor hooked on porn. Wow, ini seorang pastor ya, seorang pendeta, seorang pemuka agama. Itu pun dapat mendapatkan hal dampak negatifnya dari teknologi kita. Kalau saya terjemahkan ini, kalau teman-teman belum tahu apa maksudnya, seorang pendeta ini kecanduan pornografi. Ini adalah salah satu dampak negatif kita. Selanjutnya, yang pertama, bagaimana kita mengikuti Yesus di tengah dunia yang berpusat pada teknologi? How? Di era ini. Yang kedua, bagaimana kita tetap bisa menjaga hati di tengah banyaknya dampak negatif yang ditawarkan? Karena dampak negatif ini yang ditawarkan juga sangat menarik ya. Contohnya ada pornografi, ada judi online, ada game online, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya, bagaimana kita tetap bisa menjadi berkat dengan kemajuan teknologi yang ditawarkan? Oke, kita melihat konteks teks yang kita baca tadi dari Galatia 4 ayat 6 sampai 10. Teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak kenapa surat Galatia ini ditulis oleh Paulus pada zaman itu? Mungkin ada yang tahu? Oke. Surat Galatia ini ditulis oleh Paulus karena kegeraman, kemarahan Paulus terhadap jemaat di Galatia. Kenapa? Karena mereka membeda-bedakan orang yang bukan Yahudi tapi mengikut Kristus, itu disuruh mengikuti apa yang orang Yahudi lakukan. Padahal itu tidak sesuai dengan Injil. Itu membuat Paulus harus menulis surat Galatia ini. Jadi Paulus menulis surat Galatia ini dengan kemarahan ya. Dia agak kesal dengan jemaat di Galatia ini. Apa isi suratnya? Tentang suatu perhambaan. Mereka diperhamba dengan ilah-ilah, ala-ala lain di zaman itu. Mengapa ada pergumulan di mana jemaat Galatia masih diperhamba, terkungkung ikatan masa lalu, secara khusus keyahudian. Mereka radikal, mereka kuat dengan hal Yahudi, tapi tidak sesuai dengan Injil yang Tuhan ajarkan. Salah satunya dia mendiskriminasi orang-orang pada zaman itu. Jadi membeda-bedakan orang yang mengikut Kristus tapi bukan orang Yahudi dan orang Kristen tapi yang Yahudi, keturunan Yahudi.
di dalam ayat yang ke-8, dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi posisi mereka sebelum kenal Kristus, mereka diberhamba oleh Allah palsu. Seperti kutipan John Calvin, hati manusia itu adalah pabrik berhala atau Allah palsu. Kenapa John Calvin berkata seperti itu? Karena di dalam hati manusia itu ada suatu lubang yang besar, yang sangat besar, yang biasanya kita isi dengan apa yang kita senangi. Contohnya media sosial, contohnya tadi ada yang kecanduan pornografi. Mereka isi dengan hal-hal tersebut, tapi tidak bisa memenuhi isi lubang hati yang ada di hati mereka. Yang seharusnya isi lubang itu seharusnya hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka isi dengan hal-hal lain. Karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Setelah mengenal Tuhan Yesus, seharusnya itu sudah diisi oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Kita perlu waspada secara khusus dalam teknologi, karena teknologi bisa menjadi salah satu Allah berhala zaman kini yang menyediakan banyak hal yang kita perlukan. Ya memang sangat bisa membantu kita untuk bekerja dan lain-lain, tapi juga membantu kita dalam melakukan hal dosa. Seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Ada pornografi, ada yang main judi online, ada yang pengen kaya secara instan, ikuti trading, ternyata trading bodong. Oke. Lalu mereka jatuh dalam hal dosa hedonisme. Mereka sangat mudah sekali belanja dengan mengklik aja, kita tinggal buka toko-toko online yang ada. Teknologi itu seperti kontainer. Kita berjuang untuk memenuhi hati kita dengan apa yang ada di teknologi. Sehingga Allah tidak menjadi Allah yang seharusnya. Allah tidak lagi menjadi hasrat terbesar kita. Pertanyaannya, apakah Allah sudah menjadi hasrat terbesar dalam hidup kita sebelum ini? Sebelum mengenal Kristus atau sudah mengenal Kristus? Itu jadi renungan bagi kita semua ya. Apakah kita memiliki Allah-Allah lain dalam hidup kita? Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sedang terkungkung perhambaan media sosial, game. Secara pribadi, saya sendiri pun pernah jatuh dalam dosa ini, yaitu bermedia sosial. Kenapa? Bermedia sosial kok bisa menimbulkan dosa? Karena yang saya tunggu adalah like, komen, pengakuan orang lain. Yang seharusnya bukan itu ya, itu adalah hanya fitur orang untuk, oh aku sudah melihat, oh aku sudah menyukai konten ini. Tapi itu yang kita nanti, kita menunggu pengakuan orang, menunggu like orang untuk kita, oh iya ini aku loh, ini aku dapat pengakuan itu. Itu bisa menjadi salah satu berhala kita pada zaman ini. Lalu apa solusinya? Nasihat Paulus dalam hal ini, bisa minta tolong untuk membaca ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Oke, thank you. Itu terjemahan bahasa LAI ya, yang ada di LAI. Tapi saya coba membacakan dengan terjemahan versi yang lain. Tetapi sekarang kalian mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, Allah mengenal kalian. Nah, mengapa kalian kembali lagi kepada roh-roh dunia ini yang lemah dan miskin? Mengapa kalian mau diberhamba lagi oleh roh-roh itu? Sangat begitu jelas ya. Kita ini sudah Kristen berapa lama? Mulai dari kecil, mulai dari sekolah minggu, bahkan dari lahir pun kita lahir sudah didoakan oleh orang tua kita. Bersyukur atas kelahiran kita. Kita sudah menjadi Kristen. Tapi apakah kita benar-benar mengenal Allah dalam hidup kita? Itu menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita tetap memiliki berhala lain dalam hidup kita? Karena Tuhan tidak menginginkan Dia, Allah itu sendiri, menjadi nomor satu dalam hidup kita. Melainkan satu-satunya dalam hidup kita. Sekarang aku mau tanya kepada teman-teman, apa bedanya nomor satu dan satu-satunya dalam hidup? Aku jelaskan, kenapa Tuhan tidak ingin menjadi nomor satu. Loh, padahal ini sudah nomor satu loh. Kenapa ya Tuhan nggak mau? Ini aku kutip dari buku Not a Fan. Bukan seorang penggemar. Kalau Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita, berarti ada nomor dua dalam hidup kita.
Nomor 2 itu ada game online, ada kita cinta harta, kita cinta uang, kita cinta pacar kita di nomor 2. Benar, nomor 1 ada Tuhan, tapi nomor 2 ada orang lain. Tuhan enggak, Tuhan kita, Tuhan yang pencemburu teman-teman. Dia tidak ingin ada yang lain dalam hidup kita. Dia tidak ingin menjadi fokus kita terbagi-bagi dengan yang lain. Apapun itu. Jadi apakah kita sudah menjadikan Kristus yang menjadi satu-satunya dalam hidup kita? Hasrat kita adalah sungguh-sungguh dalam Kristus. Apakah itu sudah menjadi fokus utama hidup kita? Kita pribadi yang bisa menjawab itu. Ayat ke-9 juga ditekankan adalah mengenal Allah menjadi kerinduan kita. Sejauh mana kita mengenal Allah? Serindu apa sih kita dengan Allah? Kita rindu gak kalau misalnya kita saat pagi itu, oh Tuhan, aku belum berdoa, bangun tidur, Tuhan aku belum mendengarkan firman-Mu, apa yang Kau inginkan hari ini? Apakah kita sudah bersatu teduh pada pagi hari? Apakah teman-teman melakukan itu dengan setiap hari, dengan kerinduan? Teman-teman bisa saja ke gereja, aku ada gambar, tapi tidak aku siapkan. Gambar itu ada orang yang masuk ke gereja, tapi dalam gereja itu ada jurang. Orang-orang semua itu masuk ke jurang itu. Itu menandakan apa? Enggak semua orang Kristen itu Kristen. Enggak semua orang Kristen itu terlihat menjadi pengikut Kristus. Mereka hanya menjalankan ritualitas. Seperti orang Yahudi yang menjalankan hukum Taurat ini dan itu. Padahal hukum itu hanya hukum agama. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan hati kita untuk terfokus dengan Dia. Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus dalam hidup kita? Jika kita tidak dimuridkan oleh firman Tuhan, maka kita sedang dimuridkan oleh dunia ini. Berarti siapa yang kita ikuti dalam hidup ini? Apakah kita benar-benar mengikuti Tuhan Yesus yang kita sembah? Atau hanya di dalam mulut saja yang kita bicarakan? Oh Tuhan Yesus, haleluya. Aku memuji Engkau Tuhan. Tapi dalam kenyataan, dalam tingkah laku kita, dalam keseharian kita tidak seperti tidak mengenal Tuhan Yesus. Hanya firman Tuhan yang menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan ayat yang ke-10. Boleh tolong dibacakan ayat yang ke-10? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Firman Tuhan dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Generasi ke generasi, karena apa? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka memperhatikan firman Tuhan. Itu Tuhan mau memelihara mereka. Sekarang aku banyak sekali mendengar orang-orang kesaksian. Oh ini berkat Tuhan, berkat Tuhan. Iya, kalau itu berkat Tuhan. Terkadang hal baik itu bukan berkat Tuhan loh. Kenapa aku bisa bilang gitu? Terkadang hal baik itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Apakah itu berkat Tuhan? Terkadang hal buruk itu berkat Tuhan loh. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena hal buruk itu bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu berkat loh, teman-teman. Jangan kita, hal baik, ini berkat dari Tuhan. Enggak, koreksi dulu itu. Harus dikoreksi. Apakah hal baik ini menjadikan kita menjadi dekat pada Tuhan atau enggak? Itu perlu dikoreksi. Jadi itu perlu kita ketahui. Harus bertanya terus, mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan. Merelasikan diri kita, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat ya teman-teman. Seperti yang dikatakan Efesus 5 ayat yang ke-16. Lalu dengan firman-lah kita dapat dibersihkan, diarahkan, dikoreksi. Dan firman-lah itu yang membuat kita terisikan, contentment, dipuaskan. Sehingga kita tidak lagi mencari pengakuan di sosial media, tidak mencari penerimaan di orang sekitar. Karena kita tahu firman Tuhan adalah konten yang paling memuaskan. Pada akhirnya ketika kita sudah menjadikan Kristus satu-satunya dalam hidup kita, kita seharusnya bisa melihatkan hal itu kepada orang banyak di sekitar kita. Bagaimana cara itu? Teman-teman pasti tahu Jeremy Pauline kan? Jeremy Pauline. Tahu. Aku yakin kita kebanyakan besar tahu hal itu. Bapaknya seorang apa? Pendeta. Dari situ
Bukan aku ngomong kalau seorang pendeta itu harus seperti itu ya, enggak. Tapi dari situ kita bisa menilai, oh iya, ketika aku menjadikan Kristus dengan satu-satunya dalam hidup kita, aku bisa menjadi dampak loh bagi orang lain. Seharusnya aku bisa menjadikan orang lain juga mengenal Kristus dalam hidup kita. Teman-teman bisa loh dalam media sosial itu menceritakan ya Kristus dalam hidup kita. Teman-teman pasti tahu akun Kristen Yes He Is. Di sana pasti didorong teman-teman untuk ayo menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman. Itu adalah salah satu metode untuk penginjilan teman-teman. Teman-teman itu diajak untuk menginjili terus-terus orang ada di sekitar kita. Kenapa? Nggak berani. Takut penistaan agama lain. Nggak perlu takut. Itu adalah kepercayaan kita. Kita ngomong, "Duh, ini yang aku percaya, kamu nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting aku sudah ngomong apa yang aku percayai." Caranya gimana sih? Caranya ya kamu sharingkan apa yang berkat Tuhan dalam hidupmu. Kamu nggak perlu, oh Tuhan Yesus setelah mati, kalau kamu nggak bertobat kamu masuk neraka. Nggak perlu kayak gitu, terlalu naif ya. Itu. Dengan cara itu teman-teman bisa menjadi berkat dalam media sosial teman-teman. Bisa mendorong orang lain tergugah. Oh iya, ternyata ada loh orang yang mau menyelamatkanku dari masalah terbesar. Sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman maukah menjadi pejabat-pejabat untuk orang-orang sekitar teman-teman? Mempergunakan jari teman-teman untuk berkat bagi dunia ini. Bagi dunia ini loh, bukan bagi orang sekitar, dunia ini. Karena kita berbicara jiwa orang untuk diselamatkan. Jadi, kita jangan bertanya, apa yang dikatakan John Stott ini. We should ask what is wrong with the world. For that diagnosis has already been given. Rather we should ask what has happened to salt and light. Kita tidak seharusnya bertanya kepada dunia, apa yang salah dengan dunia ini? Dengan diagnosa itu. Karena kita sudah tahu, dunia ini sudah begitu hancur. Dunia sudah begitu rusak akan dosa. Yang seharusnya kita bertanya, di mana terang dan garam dunia? Di mana itu sekarang? Apakah mereka hanya berkumpul di gereja saja, tidak mau menerangi tempat lain? Itu pertanyaan bagi teman-teman sendiri. Yang bisa menjawab itu teman-teman sendiri. Apakah kita hanya terang di tengah-tengah lilin-lilin ini, tapi kita di tempat gelap tidak bisa menerangi? Kita di tempat gelap seperti dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Seharusnya itu pertanyaan bagi kita. Apa yang terjadi dengan terang dan garam dunia ini? Mana dampak kita memberi garam, memberi rasa bagi dunia ini? Kok menjadi tegang ya? Ya, itu jadi refleksi kita agar kita menjadi berkat bagi dunia ini. Aku merindukan bahwa di kota kita ini tidak hanya kita sendiri yang merasakan hadirat Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita bekerja di tempat-tempat kerja kita. Oh iya, orang itu bekerja dengan baik. Karena apa? Orang itu Kristen. Kenapa kok gitu Kristen? Ya itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Dia mempraktekkan hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus, bukan hidup seperti pendetanya. Hidup seperti pendeta bisa jadi seperti yang saya contohkan. Adiktif dengan pornografi. Adiktif dengan kecanduan uang. Banyak pendeta yang seperti itu. Tapi kita hidup seperti Kristus. Maukah teman-teman menghidupi hidup seperti itu? Menjadi berkat. Mempergunakan semua tubuh kita, enggak hanya jari kita. Jari terlalu kecil untuk kita berdampak. Tapi dengan tingkah laku kita, hati kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus, menyelamatkan banyak orang. Itu yang dapat saya sampaikan renungan pada malam hari ini. Dari renungan ini kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak hanya di gereja saja, tapi tempat yang Tuhan kirimkan kita di mana saja. Kita tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, bersyukur Tuhan atas berkat pada malam hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk terus berani untuk menjadi serupa denganmu Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan pada masa muda kami untuk terus menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Ajari kami, pimpin kami Tuhan. Beri kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu Tuhan.
dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, biarlah Engkau yang terus memimpin langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Teman-teman sudah mendapatkan berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Titus atas berkat firman Tuhannya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Oke, jadi teman-teman kita mau sama-sama mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Boleh kita sama mengundang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama tutup dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah pada malam hari ini, atas renungan yang boleh kami dengarkan ya Tuhan, dan juga kegiatan yang boleh kami lakukan ya Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang indah yang boleh Kau berikan kepada kami. Kami boleh sama-sama ya Tuhan, anak-Mu bersekutu ya Tuhan, bersehati untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami ya Tuhan boleh menerima ya Tuhan renungan firman dari hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh menegur kami, membentuk kami, dan juga ya Tuhan kami rindu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan di era sekarang ya Tuhan dengan berbagai macam godaan duniawi yang mungkin sempat atau bahkan menjerat kita ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan menjangkau kami ya Tuhan, Kau yang akan merangkul kami kembali ya Tuhan untuk mau terus ya Tuhan menjadi berkat-Mu, terus juga menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami ya Tuhan bersyukur ya Tuhan dan juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa hadir pada malam hari ini. Engkau yang terus menjangkau ya Tuhan, Engkau yang mengetuk pintu hatinya biar semakin mau taat, setia, merendahkan hati di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sendiri yang juga memimpin, menyertai ya Tuhan dalam perjalanan kami ke rumah kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan kami juga saat ini ya Tuhan berdoa ya Tuhan khususnya di bulan Agustus ini ya Tuhan, di bulan memperingati nuansa kemerdekaan bangsa ini, kami mau ya Tuhan terus bersyukur ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan jadi pemuda-pemudi yang bisa bermanfaat, yang berguna dan bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami mau ya Tuhan terus mendoakan bagi kesejahteraan ya Tuhan dan keamanan bangsa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Baik teman-teman, marilah sekarang kita pulang dengan menerima dengan berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita ke surga yang mulia. Mari kita semua sama-sama pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jam 5 minggu depan. Silakan.